Mari kita sama-sama membahasnya. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama sebuah topik yang sangat menarik ya, yang ada hubungannya juga dengan doktrin yang kita percaya sebagai seorang Bible believer atau sebagai kelompok Bible believer, yaitu doktrin dispensasi. Dan kita hari ini akan belajar bagaimana mengaplikasikan doktrin dispensasi ini dengan benar ya, yang ada di dalam Alkitab kita, yang sering kita bahas juga, supaya kita tidak salah mengerti atau mentafsir, atau misalnya kita ketemu ayat-ayat yang sulit untuk dimengerti, jadi kita dapat menyelesaikan, ya, menemukan jawabannya. Jadi ajaran dispensasi ini mempunyai hubungan yang kuat ya dengan Alkitab, terutama Alkitab yang kelompok Bible Believer juga percaya, yaitu King James, ya, sebagai Alkitab yang sempurna, sebagai final authority kita mendapatkan informasi di dalam Alkitab King James bagaimana doktrin ini bekerja ya. Kita juga udah sering buka di 2 Timotius 2 ayat 15 ya, yang memberitahu kita bagaimana kita seharusnya mempelajari firman Tuhan. Jadi singkatnya, uh, kita kalau kalau kita mau buka, kita juga boleh 2 Timotius 2 ayat 15 ya. Dalam bahasa Inggrisnya kita juga, mungkin teman-teman semua ada yang udah hafal, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Jadi, di dalam TB itu sama sekali bisa dikatakan 80% berbeda. Jadi kalau di TB, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Jadi dia depannya salah, dia usahakan harusnya di depannya itu belajar ya, study gitu. Dan di bagian belakangnya juga keliru ya, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tapi kalau King James itu rightly dividing the word of truth. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin bisa juga dikatakan dengan benar membagi uh, firman kebenaran itu. Membagi itu memang kalau dalam bahasa Indonesia itu memang agak rancu. Membagi itu artinya apa? Kalau mungkin kita perjelas, bisa juga memilah gitu ya. Jadi kita dapat memilah firman kebenaran itu. Nah, singkat cerita, ada kelompok yang tidak membagi atau tidak memilah sama sekali. Jadi umpamanya ayat-ayat Alkitab itu, doktrin-doktrin di dalam Alkitab itu semua itu seperti digabung jadi seperti mashed potato gitu. Jadi kadang-kadang akan banyak yang bingung. Padahal kita baca begini kok dijelasinnya gini. Di satu sisi ngomongnya begini kok di Alkitab begitu. Jadi tidak sinkron, campur aduk dan kacau balau. Lalu ada juga yang wrongly divide. Jadi ada rightly, pasti ada yang tidak benar membaginya. Entah dia salah membagi atau dia membaginya terlalu banyak atau terlalu ekstrim, yang disebut juga dengan hyper dispensation. Jadi kita harus membagi dengan benar dengan melihat seluruh ayat-ayat yang ada. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita harus membaginya. Ya, kita juga sering diingatkan, yang pertama ya, kita yang tentu kita melihat konteks dari ayat-ayat tersebut. Uh, Kalau misalnya kita jabarkan gitu ya, singkatnya adalah yang pertama, siapa yang berbicara. Yang kedua, kepada siapa dia berbicara. Yang ketiga, kepada pribadi, grup atau kelompok gitu ya. Dan yang keempat, kapan itu dikatakan gitu. Jadi untuk poin yang ketiga, mungkin ada yang kita mengatakan ini ngomongnya kepada pribadi, ke grup atau kelompok. Ada yang bingung nih. Kalau begitu berarti surat Galatia untuk Galatia gitu ya. Jadi kalau orang yang baru pertama kali dengar membagi itu bingung. Kalau gitu berarti surat Galatia hanya untuk orang Galatia. Surat Korintus hanya untuk orang Korintus gitu. Bukan seperti itu cara membaginya. Cara membaginya sebenarnya di dalam surat-suratnya Rasul Paulus, spesifiknya ada di 1 Korintus 2 ayat 32 ya. Paulus mengatakan ada 3 kelompok. Ya, kalau kita baca TB ya, kalau saya nggak salah ini TB-nya ngomongnya gini. Janganlah kamu menimbulkan syak. Saya juga nggak tahu kenapa kok dia tulisnya syak ya. Dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya give not offense. Offense itu seperti supaya orang itu tuh tersinggung atau sakit hati gitu ya. Maka
memakainya jadi syak dalam hati, mungkin sakit hati mungkin, ya. Neither to the Jews. Jadi ada kelompok pertama itu Jews, itu jelas Yahudi. Yang kedua Gentiles, itu sebenarnya bangsa-bangsa lain ya. TB langsung bilangnya Yunani. Yang ketiga itu jemaat Allah atau gereja Tuhan, Church of God. Jadi ada tiga grup. Jadi kita baginya itu kepada tiga grup, bukan Galatia untuk Galatia gitu ya, Korintus buat Korintus. Padahal sebenarnya kalau dia mau sedikit mencari tahu, surat-surat Paulus itu harus dikelompokkan menjadi satu gitu ya. Selanjutnya ya kita akan lihat gitu ya. Dari sini kita mendapatkan informasi gitu ya. Bagaimana kita seharusnya mengaplikasikan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi dari sini kita mendapatkan informasi bagaimana kita mengaplikasikan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, jadi di lain hal, di lain ayat, Paulus juga mengatakan kepada kita, segala tulisan di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi semuanya. Jadi tadi kita belajar ada yang tidak mau pakai semuanya, itu hyper dispensasi. Jadi dia tidak mau pakai semuanya, dia cuma mau pakai Paulus. Sedangkan kita mengatakan segala tulisan itu dihilangkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Jadi kita bisa pakai semuanya ayat kitab. Karena ayat-ayat di dalam Alkitab itu adalah diinspirasikan oleh Tuhan. Tapi ada beberapa orang juga yang mengatakan, saya tidak mau pakai ayat-ayat Alkitab. Ya. Yang penting, ya, kita sering dengar nih, yang penting saya menyembah Tuhan. Saya nyanyi, menyembah Tuhan itu di dalam pikiran mereka adalah saya nyanyi buat Tuhan. Yang penting saya nyanyi, saya mau cinta Yesus dan lain-lainnya gitu ya. Yang penting saya menyembah Tuhan. Saya nggak usahlah baca Alkitab gitu, saya nggak ada waktu. Nyanyi aja cukup. Kalau begitu dia berarti mengabaikan inspirasi Tuhan. Karena Alkitab ini yang kita pegang ini di tangan kita ini adalah inspirasi Tuhan. Gitu ya. Tidak mau belajar doktrin, tidak mau reproof atau koreksi, tidak mau mendapatkan instruksi di dalam kebenaran Tuhan. Karena dikatakan semuanya adalah inspirasi Tuhan. Bagaimana mau mengatakan cinta Yesus gitu ya? Ku mau cinta Yesus gitu kan? Tapi Alkitab saja dia tidak pernah baca. Yang paling basic gitu. Dia tidak mau baca, dia tidak mau belajar, saya nggak mau tahu. Tapi giliran nyanyi, wah udah yang paling hebat. Gitu ya, udah yang paling spiritual. Pokoknya saya nyanyi aja. Saya menyembah. Kita adalah penyembah-penyembah yang gimana gitu ya. Itu sering sekali kita dengar gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini mengingatkan kita ya, nubuatan dari kitab Yesaya yang Tuhan Yesus kutip sendiri. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Kalau ini King James-nya ini ya. Draw nigh unto me with their mouth. Ya kan? Dan hatinya, dan honor me with their lips gitu. Mouth and lips gitu ya. Tapi padahal hatinya jauh daripadaku. Gitu. Percuma. Tuhan Yesus bilang lagi, percuma. Gitu kan. Mereka, ini kalau TB pakai beribadah. Di King James lebih bagus. But in vain they worship me. Jadi menyembah itu bisa di dalam kesia-siaan. Gitu loh. Jadi kan nyembah itu kan pakai mulut kan. Kalau misalnya mereka mau mengatakan menyembah itu pakai mulut, menyembah itu adalah bernyanyi, aku mau cinta Yesus dan yang lain-lainnya. Tapi Tuhan Yesus sendiri mengutip kitab Yesaya dan mengatakan, but in vain. Di dalam kesia-siaan mereka menyembah aku. Dan ini kita sampaikan gitu kan. Teaching for doctrines, the commandment of man. Jadi itu perintah manusia gitu ya. Jadi sampai sini kita melihat bahwa semua firman Tuhan ini memang ditulis untuk kita. Gitu. Tapi tidak semua ditujukan kepada kita. Itu sebabnya jangan sampai kita salah mengaplikasikan firman Tuhan. Dan contoh sederhana yang paling gampang ya, itu seperti contohnya saksi Yehova. Ini yang paling gampang dari semuanya gitu ya. Mereka mengatakan mereka ini adalah 144.000 saksi. Padahal jika kita menerapkan dispensasi, yang tadi ya poinnya ya, pertama ya, siapa kepada siapa, kelompoknya mana gitu ya. Ini jelas sekali gitu ya.
ayat-ayat yang di dalam Wahyu yang dikutip mereka 144.000 orang itu adalah ke-12 suku Israel. Jadi ini tidak bisa diaplikasikan kepada mereka. Kalau kita tanya, apalagi yang basisnya di kita ya, di Jakarta, kebanyakan orang Chinese. Kita tanya mereka, kamu dari suku yang mana? Gitu kan. Itu sulit banget, dan itu semuanya cowok lagi. Pria. Dan saksi Yehova banyak wanita. Jadi bagaimana? Jadi salahnya tuh double-double. Gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh yang paling sederhana bagaimana kalau nggak dispensasi, tidak dispensasi, akan menciptakan denominasi, bahkan sekte yang baru. Itulah sebabnya mengapa orang juga banyak bertanya, Pak, saya jadi bingung, kok ini Kristen banyak alirannya? Ya karena itu, tidak melakukan membagi firman Tuhan dengan benar. Jadi itulah sebabnya kita juga harus memperhatikan, menganggap serius gitu ya, informasi dari para rasul, terutama Rasul Paulus, yang ada tadi 3 grup itu. Jadi dari doktrin dispensasi ini, hari ini kita coba lihat satu topik yang menjadi hal yang kontroversial gitu ya sampai detik ini, yaitu bagaimana hubungannya antara mujizat dan dispensasi. Mari kita lihat bersama-sama ya bagaimana dispensasi, kita belajar sedikit demi sedikit ya mengaplikasikan dispensasi ini sehingga kita ke depan baca Alkitab kita bisa dengan mudah mengerti gitu ya. Mari kita bahas apakah ada seorang di zaman gereja ini diberikan kuasa untuk melakukan mujizat seperti para rasul. Bukan berarti kita tidak percaya mujizat. Jadi harus dibedakan. Pertama, mereka harus divide statement ini. Kalau mereka nggak bisa divide statement ini, statement yang lain mereka tuh juga pasti nggak akan bisa, gitu ya. Yang kita permasalahkan bukan Tuhan melakukan mujizat, tapi apakah ada seseorang diberikan kuasa melakukan mujizat seperti para rasul, gitu ya. Di zaman gereja ini lebih spesifik. Ada kelompok juga yang mengatakan bahwa memang sudah tidak ada. Jadi sama gitu. Mereka mengatakan bahwa tidak ada lagi bahasa roh gitu ya. Tidak ada lagi bahasa roh, tidak ada lagi kuasa untuk seseorang melakukan mukjizat. Mari kita lihat bersama-sama terlebih dahulu bagaimana mereka menjawab permasalahan ini. Jadi mereka menjawab permasalahan ini, mereka mengutip 1 Korintus, boleh ditampilkan, ini juga penting ya. Ini akan sering kita temui 1 Korintus 13. Kita mulai dari ayat 8. Ya, kita akan lihat dari TB-nya terlebih dahulu. Kasih tidak berkesudahan, ya. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Jadi kalau bahasa Inggrisnya tongue shall cease, akan berhenti gitu ya. Jadi ini sebenarnya bahasa lidah kalau mau gitu ya. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita lengkap tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi mereka mengatakan bahwa yang sempurna ini adalah Alkitab. Gitu. Tapi kalau kita lihat, kita lanjut baca, ya, tidak seperti itu. Karena mereka juga melihat di ayat 8, bahasa roh akan berhenti. Jadi mereka ingin memakai ayat ini untuk mengatakan kepada kelompok karismatik, gitu. Ini bahasa rohnya akan berhenti. Kapan? Ketika yang sempurna itu datang, Alkitab. Jadi ketika Alkitab udah di tangan kita, bahasa roh udah berhenti. Kuasa melakukan mukjizat juga berhenti. Kira-kira seperti itu. Padahal kalau kita baca yang misalnya di lanjutannya di bawah ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Kok muka dengan muka tiba-tiba di ayat 12? Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Bahasa Inggrisnya, for we now see through a glass darkly, but then face to face. Jadi face to face itu sangat obvious bahwa ini adalah kita akan melihat Tuhan nanti face to face, gitu ya. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Jadi ini akan bertemu dengan Tuhan Yesus nanti, yang sempurna itu, gitu. Jadi konteksnya ini adalah sebenarnya berbicara mengenai Tuhan Yesus, mengenai Alkitab ini udah ada terus bahasa roh berhenti, kuasa mukjizat akan berhenti. Karena kuasa melakukan mukjizat itu akan terjadi di tribulasi kembali. Jadi ini akan terjadi sebuah misunderstanding gitu ya. Kita katakan tidak tepat memakai ayat ini. Mungkin maksudnya baik gitu ya. Tapi kita katakan dia stretch
ayat ini terlalu jauh. Ibarat kata kita kalau mau puzzle, kita pernah ya pasang puzzle. Jadi kita udah yakin banget ini harusnya ini nih. Didorong dorong 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 supaya masuk. Padahal nggak masuk, nggak match. Jadi kira-kira tuh kadang doktrin bisa dipakai ayat-ayat itu untuk hal-hal yang seperti itu. Mungkin maksudnya baik, tapi kalau melihat konteksnya face to face ini adalah bertemu dengan Tuhan Yesus yang sempurna itu. Itulah sebabnya dispensasi menawarkan jawaban yang lain, gitu ya, menawarkan jawaban yang lain yang lebih match, yang lebih cocok dengan ayat-ayat Alkitab, yang selaras dengan ayat Alkitab. Sebelum itu kita coba build up perlahan-lahan ya. Yang pertama kita akan melihat poin pertama. Yang di dalam Alkitab adalah siapa yang melakukan mukjizat pertama kali di dalam Alkitab. Yang paling terkenal, bolehlah kita katakan yang paling terkenal di Perjanjian Lama. Ya kan? Yang itu pasti kita tahu, Musa. Nggak ada yang nggak tahu Musa. Bahkan hukum Taurat itu dinamakan the law of Moses. Jadi Moses ini very terkenal gitu ya di orang Jews. Mujizat yang dilakukan pertama adalah air menjadi darah. Ini very interesting juga, kenapa harus air menjadi darah gitu kan yang pertama. Dan kalau kita bahas secara dispensasi, Moses itu orang Jews dan dia melakukan ini untuk Jews. Gitu ya. Itu koneksinya yang pertama. Dan untuk tips buat kita juga ya, kenapa Musa yang pertama mujizat yang dilakukan adalah air menjadi darah, dan itu sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus gitu kan. Ini juga tips mungkin teman-teman ketemu orang yang suka ngeledek Tuhan Yesus gitu ya, ngeledek Tuhan kita bahwa Tuhan mujizatnya bikin air jadi anggur supaya orang mabok. Sebenarnya itu bukan buat mereka, bukan buat Gentiles gitu loh. Tuhan melakukan itu. Tuhan melakukan itu supaya orang-orang Yahudi itu langsung connect. Loh, ini seperti Musa nih. Ya kan? Mukjizat pertama, harusnya kan mukjizat pertama yang paling diingat gitu kan. Mukjizat pertama adalah air menjadi darah. Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Air menjadi anggur. Yang harusnya orang Yahudi langsung connect ke Musa. Tapi ternyata orang Yahudi, mungkin mereka bebal di dalam hatinya. Mereka nggak mau acknowledge Tuhan ya, kan hal itu. Dan selanjutnya, mengenai masalah mujizat ini, kita lihat ya, para rasul melakukan mujizat di perjanjian baru tentunya. Untuk membuktikan bahwa mereka itu adalah rasul. Jadi ada tujuannya. Kenapa melakukan mujizat ini? Nggak cuma keren-kerenan doang. Gitu ya. Di 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu. Dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, sign, dan mujizat-mujizat, wonder, dan kuasa-kuasa. Jadi itu adalah tanda rasul. Makanya kenapa ada orang ya yang tadi kita bahas sebelum mulai kebaktian yang ngaku dia adalah rasul supaya dia bisa melakukan mukjizat. Ya, jadi connect-nya tuh ke situ mereka. Jadi mereka pakai jubahnya lagi kan, kalau misalnya kita baca di Kisah Rasul kan orang pegang jubahnya langsung sembuh, dia juga mau ikutan buka jasnya gitu supaya orang kena jasnya juga supaya sembuh. Jadi dia mau menganggap diri mereka adalah rasul gitu ya. Selanjutnya, ini kita udah mulai makin mengerucut ya dispensasi ini. Israel itu butuh tanda. Ini yang ketiga. Tadi satu Musa, yang kedua ini adalah tanda rasul. Yang ketiga, ini sangat-sangat tidak bisa dielakkan lagi sebenarnya. Israel itu butuh tanda-tanda mujizat. Ya, grup ini butuh tanda mujizat. Buktinya apa? 1 Korintus 1 ayat 22. Ya. ITB-nya mengatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Dan orang Yunani mencari hikmat. For the Jews require a sign. And the Greeks seek after wisdom. Jadi ini jelas. Jadi yang memerlukan tanda-tanda mujizat itu adalah orang Yahudi. Gitu. Jadi sekarang Tuhan tidak dealing dengan orang Yahudi secara nasional, secara grup. Ya jelas berarti otomatis tanda-tanda mujizat itu nggak akan dipakai. Gitu ya. Ya, kita lanjutkan poin yang selanjutnya. Kita akan singkat aja. Selanjutnya adalah ini ada hubungannya juga dengan Injil. Ya, Injil yang berbeda. Jadi supaya nggak salah paham orang pada umumnya Injil itu apa sih? Injil itu Matius, Markus, Lukas, gitu ya. Nggak salah, memang Injil. Tapi Injil itu sebenarnya artinya adalah kabar baik.
atau good tiding, kabar baik. Jadi kabar baik itu berbeda-beda di setiap zaman, gitu ya. Jadi ada koneksinya dengan Injil. Jadi ada secara singkat koneksinya adalah dengan Injil kerajaan. Kita akan lihat ayatnya ya. Di Matius 4 ayat 17. Kita lihat ya ini ayatnya jadi kalau teman-teman saudara boleh catat ya Matius 4 ayat 17. Jadi ada Injil orang Israel koneksi dengan mujizat. Ya, mari kita lihat Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kalau kita Bible believer kita tahu nih, kalau kerajaan surga itu adalah milenium. Ya kan? Milenium udah dekat. Bertobatlah. Kalau kita memberitakan Injil bagaimana? Bertobatlah, Tuhan Yesus telah mati bagi dosa-dosamu. Apakah kita mengatakan hal yang sama dengan Tuhan Yesus? Ya kan? Menjadi pertanyaan buat juga kan buat kita kan? Itulah sebabnya kita di dalam kitab Matius, Markus, Lukas kita harus hati-hati karena ini adalah transisi. Karena Tuhan sedang menawarkan kerajaan ini kepada Israel dan Israel belum memutuskan menerima atau menolak. Makanya Tuhan ngomong gitu kan. Sejak waktu itulah Yesus memberitahukan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini milenium udah mau datang nih. Gitu kan. Kan Israel belum nolak nih, belum jawab. Makanya beritakanlah itu. Mari kita lanjut ke ayat 23 dan 24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan. Ya, ini kalau nggak salah ini di dalam King James itu harusnya the Gospel of the Kingdom, nggak ada Allahnya, Gospel of the Kingdom. Serta melenyapkan, nah ini lanjutannya yang penting, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersirat berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawa kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Jadi setelah Yesus memberitakan Gospel of the Kingdom, Injil kerajaan, selanjutnya langsung diikuti dengan melakukan mujizat. Itulah sebabnya Injil ada koneksinya, Injil kerajaan ini ada koneksinya dengan mujizat. Kita sedang tidak memberitakan Injil kerajaan, ya kan? Kita sedang memberitakan the gospel of the grace of God kan kalau Paulus ngomong kan. Itu apa? The burial and the resurrection of Jesus Christ. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kematian, kubur, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sedangkan di sini Tuhan Yesus juga belum mati. Belum disalib, belum dikubur. Jadi Tuhan menawarkan ini kingdom. Mau nggak? Langsung diikuti dengan melakukan tanda-tanda mujizat. Gitu ya. Sekarang Tuhan tidak lagi dealing dengan Israel sebagai suatu bangsa atau korporat ya. Apa buktinya? Kita lihat di Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi sekarang itu tidak ada. Kita rightly divide ya. Sekarang tidak ada. Karena di Galatia ini dikeluarkan karena Jews, mereka Israel menolak the kingdom, spiritual partnya dia nggak mau. Akhirnya harus ditunda. Sekarang Tuhan menawarkan kepada semua orang, kan dia nggak mau nih, ya yang originalnya ya. Jadi Tuhan bilang, oh iya dah, kasih dah semua. Tuhan dealing, Tuhan berurusan dengan semua orang secara pribadi, tidak secara korporat. Jadi sekarang kita udah lihat ya, bagaimana dispensasi itu bekerja, membagi dengan benar. Jadi kita, oh ternyata begini ya, gitu. Dan bahkan orang kalau tidak membagi lagi, mereka ada bilang nih, wah pakai ayat ini untuk mengatakan bahwa nanti sudah tidak ada lagi milenium. Ya, tadi Pak Gembala sudah bilang di gerejanya tidak lagi percaya ada milenium karena mereka memakai ayat ini, gitu ya. Padahal Israel itu dibutakan. Buktinya apa? Di Roma 11 ayat 25. Gitu ya. Padahal Paulus sendiri yang ngomong, enggak loh. Kan ada orang yang bersikeras, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi kerajaannya tuh udah buat kita semua. Ya. Padahal di Roma 11 ayat 25
Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebab dari Israel telah menjadi tegar. Ini saya juga kurang paham mengapa TB memakai tegar, ya. Menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Kalau bahasa Inggrisnya King James jelas, that blindness in part is happen to Israel. Jadi Israel ini lagi dibutakan. Kalau orang buta nanti disembuhin lagi. Dan Tuhan akan dealing kepada mereka lagi. Tapi orang-orang yang tidak dispensasi, mereka suka nih pakai ayat ini untuk mendukung argumentasi mereka. Jadi mereka adalah tadi apostol yang bisa melakukan mujizat. Habis itu mereka juga ada lagi yang tadi mengatakan bahwa sudah tidak ada milenium lagi, gitu ya. Jadi dari sini kita melihat saudara, Bapak Ibu semua, dari sini aja kita melihat bahwa kalau kita tidak rightly divide akan muncul dua denominasi, gitu ya. Bahkan tadi tiga, saksi Yehova, karismatik, kemudian reform. Nah, orang bertanya kenapa ada banyak aliran? Ya karena ini, gitu. Mereka tidak membagi. Mereka mashed potato. Kalau nggak mashed potato, kadang-kadang dipotong belakangnya dibuang. Kalau nggak dia mashed potato, depannya dibuang. Seperti itu. Kalau nggak di tengah-tengahnya dibuang. Ambil depan, ambil belakang doang. Gitu ya. Jadi kita melihat udah muncul banyak denominasi gitu ya dari hal-hal yang sudah kita bahas. Mari kita melihat contoh lain lagi nih ya. Ini contoh yang sangat menarik juga gitu ya. Kita melihat dari Yohanes Pembaptis ya. Kita tahu Yohanes itu orang Yahudi. Gitu kan. Dia kita bilang forerunner untuk Tuhan Yesus gitu ya. Dia mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus seisi dunia. Coba kita lihat ya, kita melihat bagaimana di Matius 3. Matius 3 ayat 13. Kita mulai dari Matius 3 ya. Matius 3 ayat 13. Teman-teman boleh langsung ikuti saya kalau buka kitabnya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Bapak Ibu perhatikan ya. Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung, merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapak Ibu, saudara lihat ini adalah Matius 3. Ayat yang kita akan lihat selanjutnya adalah di Matius 11. Gitu ya. Jadi ini perjalanan ya Matius saja. Matius 3, sekarang Matius 11. Pertanyaannya mengapa tiba-tiba seorang Yohanes Pembaptis ya mengatakan hal yang akan kita bacakan di ayat ini. Matius 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, jadi Yohanes ini sudah di penjara. Setelah membaptis Tuhan Yesus tadi ya, di dalam penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya Yohanes bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Dia yang mengatakan, dia yang membaptis Tuhan Yesus, tiba-tiba dia bertanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi awalnya yakin, di tengah-tengah dia seperti tidak yakin. Yang menarik adalah jawaban dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, Tuhan Yesus nggak menjawab tuh, kan kamu yang baptis saya tadi. Harusnya kamu, tiba-tiba kok kenapa kamu tanya? Tapi jawaban Tuhan Yesus ini menarik. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, gitu ya. Nomor 5 adalah jawabannya, yang berhubungan dengan dispensasi, tanda-tanda mujizat, dan Injil kerajaan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dari jawaban Tuhan Yesus yang nomor 6, kayaknya sepertinya Yohanes Pembaptis itu, dia ada mengalami di offended, kalau bahasa Inggrisnya, di offended. Yang tadinya dia bahas Tuhan Yesus, tiba-tiba sekarang dia offended. Pertanyaannya kenapa Yohanes Pembaptis seperti itu, dia tiba-tiba berubah? Yang tadi istri saya tanya, kok Yohanes Pembaptis tiba-tiba berubah jadi gitu?
Di sama halnya kita bertanya kepada orang Yahudi, kok kamu salibkan Mesiasmu? Itu kan pertanyaan yang sama. Kenapa? Gitu. Padahal tanda-tanda ini sudah dilakukan. Saya juga nggak tahu kenapa. Mereka offended tampaknya. Ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus menjawabnya itu, aku melakukan mujizat. Tadi kita sudah baca, the Jews require sign. Orang Yahudi membutuhkan tanda. Ya kan? Dan Tuhan Yesus fair dengan hal itu. Oke, kamu tanya, apakah aku yang harus nantikan? Aku yang harus dinantikan. Tuhan Yesus bilang, karena kamu butuh tanda, nih tanda, kasih tahu Yohanes. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Jadi Tuhan Yesus menjawab dengan, nih tanda-tanda mukjizat yang sudah saya lakukan. Kamu masih mau ragu? Jadi, tanda-tanda melakukan mukjizat, sign and wonder, itu hanya berlaku kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi, sesuai dengan ayat yang tadi kita sudah bahas, mereka membutuhkan tanda. Mereka membutuhkan tanda. Dan sekarang yang kita pelajari ya, kita bukan di zaman, kita ada di zaman gereja, di mana Tuhan dealing bukan secara nasional kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, ya, tanda mukjizat itu tidak ada. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat ini sulit sekali untuk dibantah gitu ya. Kalau kita melihat bagaimana kita menyusun ayat-ayat tersebut ya, bahwa Tuhan saat ini sedang tidak berurusan dengan bangsa Israel sebagai sebuah nation karena mereka menolak Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan sekarang berurusan dengan semua orang, dengan pribadi orang, ya, neither Jew, ya, or Gentiles, tapi apa? Church of God. Itu sebabnya kita mengatakan bahwa kita sudah berada di zaman gereja, karena Jews require sign, gitu ya. Dan semakin kita lihat, ya Bapak Ibu, perjalanan lagi ya para Rasul Paulus ya, terutama jika kita membaca gitu, bahwa mukjizat-mukjizat itu lama-lama menghilang. Itulah sebabnya mengapa ketika Timotius sakit, Rasul Paulus, padahal Rasul Paulus itu yang melakukan mukjizat juga kan, menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Tapi kita lihat kan keadaannya adalah ketika Jews udah mulai, Yahudi itu udah mulai menolak, ya kan, menolak, terutama yang ketika Stefanus dirajam, gitu kan. Mereka menolak tuh Mesias. Makanya secara perlahan rasul-rasul sudah tidak lagi dealing secara nasional kepada Jews, meskipun ada beberapa Jews tetap diberitakan Injil, tapi udah mulai menurun tuh. Tuhan Yesus tuh kalau kita perhatikan bagaimana dia bekerja, dia tidak langsung cut, hilang, langsung berubah ganti. Tapi dia selalu graduate, dalam arti dikasih injury time. Gitu. Ini dikasih injury time, meskipun berangsur-angsur, tanda itu ulang. Buktinya apa? Timotius ketika sakit perutnya, Paulus katakan, itu obati tuh asam lambung kamu, gitu ya. Minum sedikit anggur. Kenapa dia nggak doain aja gitu kan? Kenapa dia nggak doain sembuhin karena dia melakukan mujizat? Karena itu bukti bahwa Tuhan Yesus tidak lagi dealing kepada Jews. Bahkan Paulus berdoa kepada Tuhan 3 kali, Tuhan tidak mau mengabulkan mujizatnya untuk supaya dia sembuh. Gitu ya. Nah, tapi banyak orang udah mendengar ini, mungkin mereka juga masih tetap bagaimana caranya kita menolak gitu ya, dispensasi penjelasan ini. Mereka bilang Yesus itu di dalam Ibrani 13:8. Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Mungkin Bapak Ibu sering dengar juga tuh ya dikutip, oh nggak mungkin lah, ini ribet nih, dispensasi Tuhan Yesus itu sama dari dulu sampai sekarang. Injilnya cuma satu dari dulu sampai sekarang. Seperti itu halnya ya. Ya memang tidak berubah itu adalah sifatnya, keilahiannya, kasihnya yang tidak berubah. Tapi caranya untuk berurusan, caranya untuk dealing dengan manusia itu di setiap zamannya berubah. Mereka kutip Ibrani 13 ayat 8, tapi mereka lupa Ibrani 1 ayat 1. Ya, di dalam TB dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara. Jadi berbagai cara, nggak cuma satu. Nggak cuma, oh sama aja caranya cuma ada satu kok. Dikatakan dengan berbagai cara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi. Jadi Tuhan dealing kepada manusia itu dengan cara-cara yang berbeda di setiap zamannya kepada setiap grup. Terus orang ngomong dong sekarang, oh kalau gitu nggak adil dong. Lo kalau adil mau bagaimana? Setiap manusia itu berbeda, di setiap zaman itu berbeda. Jadi Tuhan dealing kepada kita di setiap zaman itu juga berbeda. Dia dealing kepada kita di zaman ini juga berbeda. Kita percaya
kita masuk di dalam Kristus, kita menjadi tubuh Kristus. Di perjanjian lama, Tuhan Yesus belum mati, tidak ada tubuh Kristus. Itu adalah cara dealing yang berbeda. Jadi semuanya ini juga ada hubungannya dengan kerajaan Allah dan kerajaan surga ya. Mungkin lain waktu bisa juga kita membahasnya secara detail. Jadi banyak juga yang wrongly divide mengenai kerajaan Allah dan kerajaan surga, sehingga banyak juga doktrin-doktrin yang akhirnya salah gitu, dan akhirnya menjadi kebingungan, kekacauan pada hari ini. Jadi itu tadi singkatnya ya, bagaimana kita belajar bagaimana doktrin dispensasi ini menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan mungkin teman-teman kita ya, bagaimana dispensasi dapat menyelesaikan masalah dengan mukjizat ya. Tapi dengan catatan mereka mau ya, mereka mau dijelaskan, mereka mau belajar, mereka mau benar-benar mencari kebenaran. Kalau tidak ya akan sama aja gitu ya. Jadi semoga malam hari ini kita mendapatkan pelajaran ya, bagaimana kita dapat menjawab teman-teman kita atau memberikan penjelasan kepada teman-teman kita mengenai mujizat pada zaman sekarang. Mari kita berdoa.